Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Komisi Pemilihan Umum di beberapa daerah di tanah air menemukan ribuan surat suara yang rusak dalam proses pelipatan surat suara. Kerusakan ini yaitu seperti sobek hingga bercak tinta bekas percetakan. Surat suara yang rusak sering ditemukan hampir di semua KPU daerah dalam proses pelipatan surat suara. Di Provinsi Maluku misalnya, dari hasil sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di 11 kabupaten kota, ada 77.510 surat suara mengalami kerusakan. Jumlah kerusakan ini merupakan data sementara yang dicatat karena hingga kini KPUD masih dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Variatif, ada yang tersobek, ya. Di Kota Tua juga termasuk yang didapatkan itu tersobek, ya. Nah, tersobek ini bukan dilakukan oleh teman-teman atau masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyortiran. Hal yang sama juga ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lebih dari 5.000 lembar surat suara ditemukan rusak pada saat proses sortir dan pelipatan surat suara. Kerusakan didominasi karena sobek dan tinta. Kerusakan ini yang terbanyak di surat suara provinsi, kebanyakan ada surat suara yang terbelah. Dari proses sortir yang dilakukan di Kabupaten Grobogan, juga ditemukan lebih dari 3.000 surat suara yang rusak. Kerusakan surat suara kebanyakan karena tinta cetak pada nama partai maupun nama caleg tidak jelas. Ada yang sobek, kemudian tintanya ngeblok sehingga berpotensi untuk menghilangkan tulisan yang ada di dalam surat suara ini. Sesuai dengan keputusan KPU nomor 1395 tahun 2023 tentang pedoman teknis tata kelola logistik pemilu, ada 8 kriteria surat suara rusak, yakni hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. Selain itu, surat suara kusut atau mengkerut dan sobek, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu, nama dan logo partai politik tidak lengkap dan atau tidak jelas, serta logo KPU tidak jelas. Surat-surat yang rusak pun sudah dilaporkan ke KPU Pusat untuk segera dikirim ulang. Tentu dalam prosesnya melibatkan Bawaslu guna mengantisipasi kecurangan dalam proses penyortiran surat suara ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan surat suara yang rusak ini? Kita bahas bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Mas Yulianto Sudrajat yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Mas Sudrajat. Selamat malam, Mas Sudrajat. Selamat malam, Mas. Bisa didengar suara saya? Oke, sudah terdengar jelas nih. Ini sering terjadi nih dalam proses pelipatan surat suara dengan penyortiran. Ada kerusakan begitu. Nah, penanganannya seperti apa? Ya, saat ini kan seluruh kabupaten kota, di 514 kabupaten kota, memasuki tahapan proses sortir dan lipat surat suara. Dari sekian miliar surat suara 1,2 miliar ya Mas, karena di PT-nya saja kan 204 juta tambah 2% surat suara itu kan, jadi totalnya hampir 1,2 M. Dari sekian jumlah surat suara yang tersebar kali 5 jenis surat suara itu dan tersebar di seluruh kabupaten kota, sebenarnya tidak terlalu signifikan Mas jumlah surat suara yang rusak ini. Catatan kami per hari ini hanya 0,12%. Dan itu pun sudah kami lakukan proses berita acara. Berita acara untuk surat suara yang tidak bisa dipakai tersebut. Dan dalam artian seluruh kabupaten kota punya catatannya dan diberita acarakan begitu. Oke, berarti dan jumlah surat yang ingin saya tegaskan dulu nih terkait dengan kerusakan ini, meskipun di beberapa daerah ini kan ada yang ribuan bahkan puluhan ribu, tapi ini jumlahnya tidak signifikan ya, hanya sekitar berapa persen tadi? 0,12% dari total keseluruhannya. Dan ini menurut Anda cukup berpengaruh kah atau seperti apa? Ya sebenarnya gini, kita bergerak cepat, kami bergerak cepat.
terhadap surat suara hasil sortir. Kan sortir ini kan bertujuan untuk memastikan surat suara itu dalam kondisi layak begitu dan memenuhi syarat sebagai surat suara. Karena beberapa kan yang namanya percetakan ratusan juta, ya ratusan juta, hampir 200-an juta per jenis surat suara itu kan ada potensi-potensi memang ada yang robek begitu ya, ada yang terlubang, ada yang telingsut, kan begitu, maka kami sortir. Nah setelah itu surat suara yang tidak bisa dipakai tersebut diberita acarakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota berikutnya untuk segera dilakukan penggantian di penyedia jasa. Oke. Jadi ya teman-teman Kabupaten Kota bergerak cepat agar proses penggantiannya pun juga dilakukan secara cepat oleh penyedia jasa melalui pejabat komitmen tersebut, PPKOM tersebut. Waktunya Jadi, cukup, ini sekitar 1 bulan lagi nih, Mas. Iya cukup, karena kan tidak terlalu signifikan ya jumlah totalnya dari sekian itu. Terus kemudian teman-teman kabupaten kota mereka, terus kemudian dikoordinasikan dengan penyedia jasa dan kemudian penyedia jasa langsung mengganti karena itu termasuk di dalam klausul kontrak, gitu ya. Dan ini kan percetakannya juga sudah terbagi di beberapa zonasi sehingga teman-teman dalam rangka untuk mempercepat pun bisa langsung jemput ke percetakan dan tentu pasti dikawal oleh aparat kepolisian dalam proses itu, Mas. Oke, karena yang dikhawatirkan adalah terkait dengan penyalahgunaan begitu sehingga pengamanan surat suara rusak ini penting begitu. Ini proses pengawasan dan distribusinya ini seperti apa sehingga surat suara yang rusak kemudian pada saat proses pendistribusian ulang ini tidak disalahgunakan, Mas. Oh iya, pasti kan makanya di berita acarakan itu salah satunya kan juga instrumen dari pengawas pemilu kan ada di dalamnya. Jadi semua tercatat dengan jelas. Surat suara yang hasil sortir rusaknya berapa itu di berita acarakan. Terus kemudian pengawas pemilu juga selalu mengawasi proses itu kan, proses sortir, proses lipat, jumlah perharinya berapa, terus kemudian yang harus dimintakan ganti di penyedia jasa berapa. Semua tercatat detail dan itu bagian kerja bareng, Mas, antara KPU dengan Bawaslu yang sama-sama memastikan bahwa seluruh rangkaian tata kelola logistik itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat jenis, gitu, tepat jumlahnya. Oke, kalau berkaca dari sebelum-sebelumnya ini ada celah yang tentu harus diantisipasi gitu dalam proses penyortiran surat suara ini agar tidak terjadi penyalahgunaan surat suara begitu ataupun kecurangan. Hal itu juga sudah diantisipasi oleh KPU. Apa saja yang dilakukan? Iya pasti. Makanya kan begini, surat suara itu kan yang tidak bisa dipakai itu kan nggak mungkin nanti akan masuk di packing kan begitu. Surat suaranya saja tidak layak. Misalnya karena telingsut, karena warnanya tidak sesuai dengan warna yang ditetapkan, kan begitu. Terus kemudian ada yang sobek, kan begitu-begitu. Itu sudah disendirikan dan masuk ke kategori surat suara yang tidak bisa dipakai, surat suara yang rusak. Kemudian tercatat semuanya jumlahnya dan kemudian nanti di akhir, Mas, itu kan ada penghapusan surat suara yang tidak bisa dipakai atau surat suara rusak. Penghapusannya KPU, Bawaslu, dan aparat kepolisian nanti. Jadi tidak mungkin akan dipakai karena nanti akan dihapus, Mas. Oke, ini penjelasannya clear gitu ya sehingga masyarakat juga jangan sampai khawatir begitu. Wah, ada surat suara yang rusak, kemudian ada indikasi kecurangan melewati celah-celah tersebut begitu. Kemudian dengan persiapan distribusi, ini tinggal 1 bulan lagi nih, Mas nih. Distribusi surat suara dan juga APK yang lainnya seperti apa nih, bisa diupdate? Iya, untuk khusus distribusi ini kan setelah sortir dan lipat suara ini selesai, kemudian langsung memasuki tahapan untuk packing, memasukkan logistik ke dalam surat suara, dalam kotak suara. Setelah packing semua, kemudian langsung teman-teman bergerak mendistribusikan secara berjenjang, distribusikan kepada ke PPK, ke kecamatan, terus berikutnya PPK mendistribusikan ke PPS, panitia tingkat desa. Berikutnya H-1 PPS harus sudah mendistribusikan sampai ke tingkatan TPS. Timeline-nya teman-teman kabupaten kota sudah membuat timeline buat schedule sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, Mas. Oke. Seperti diketahui kondisi daerah ini kan beragam nih. Nah betul, ada yang di pelosok, kemudian sulit diakses. Nah itu seperti apa antisipasinya? Betul. Ya, teman-teman yang ada di daerah sudah memetakan tentang jadwal dan distribusi logistik ini.
tentu bervariasi jadwalnya, begitu tergantung juga situasi dan kondisi daerah masing-masing. Bahkan moda transportasinya pun itu pun juga sudah disiapkan oleh teman-teman di kabupaten kota. Termasuk KPU sejak awal juga sudah berkoordinasi penuh dengan aparat TNI, Polri, Dinas Perhubungan. Itu bagian dari yang nanti akan membantu proses-proses distribusi logistik khususnya di daerah-daerah yang secara geografis sulit untuk moda-moda transportasi biasa, kan begitu. Misalnya di daerah-daerah kepulauan pasti sudah dipersiapkan untuk speedboat-nya, kapalnya. Terus kemudian di daerah-daerah yang terdalam, begitu ya, yang terpencil, itu pun juga sudah dipetakan oleh kawan-kawan provinsi, kawan-kawan kabupaten kota dan provinsi untuk disiapkan jalur mitigasinya. Baik. Ya. Dan tentu dukungan semua pihak ini penting, Mas. Nah, apalagi iya ya. kita juga pasti situasi di bulan Januari Februari ini kan juga curah hujan kan juga tinggi, dan itu juga sudah kami tekankan kepada kawan-kawan di kabupaten kota, termasuk juga berkoordinasi penuh dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga soal cuaca dan sebagainya juga sudah diantisipasi. Baik, koordinasi dengan semua pihak ya agar pendistribusian surat suara ini dapat berjalan dengan lancar demi kelancaran ya 14 Februari mendatang. Terima kasih. Betul. Pak Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat. Ya, terima kasih, Mas.